Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan cipta, kembali lagi di podcast Vokasi dalam Podcast. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan podcast bersama salah satu peserta PKL terpadu dari SMK Negeri 1 Lamongan. Siapa dia? Yuk langsung berkenalan aja. Halo semua, perkenalkan nama saya Neva Delia Dasti, kerap dipanggil Neva. Saya salah satu siswa dari SMK Negeri 1 Lamongan yang sekarang duduk di kelas 12 jurusan akuntansi. Saya salah satu siswa PKL terpadu di Cipta Sarana Cendekia. Halo Neva. Halo Mr. Dika. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini kamu barusan melaksanakan PKL terpadu ya? Ya, habis dari kegiatan workshop sih, Mister. Workshop. Kalau boleh tahu kegiatannya mulai dari pagi tadi ngapain aja? Kalau dari pagi tadi ada sosial media yang... Sosial media spesialis. Ya, itu sama dilanjut yang ke workshop langsung. Sampai sore, Iya. tadi menjelang sore ini ya? Oke. Berat nggak? Berat banget sih, Mister. Apalagi di bagian yang workshopnya itu. Soalnya kan udah masuk di laporan keuangan juga. Oke, berat. Apakah kamu dalam workshop ini baru pertama kali mengerjakan atau di sekolah pernah? Sebelumnya dari sekolah juga udah pernah buat ngerjainnya. Oke. Nah, ini kalau kita tanya-tanya mengenai PKL ini nggak habis-habis nih. Jadi saya di sini mau tanya kamu seputar mengenai review PKL terpadu nih, Neva. Nah, oke langsung aja. Dulu ketika kamu lulus dari SMP, Ya. kenapa langsung memilih ke SMA? Kenapa kamu nggak memilih di SMA atau MAN mungkin? Kenapa? Kalau aku sendiri sih lebih suka condong ke hal yang langsung ke praktik ya, Mister. Oke. Jadi di SMK kan memang diajarkan dari pembelajaran langsung ke praktiknya. Selain itu juga dari saran orang tua, kalau SMK itu kan disiapkan emang siap buat kerja. Selain itu juga bisa masuk buat kuliah juga gitu. Oke, berarti nanti ketika kamu nanti lulus SMK udah mendapatkan ini ya, pandanganmu pengen kerja gitu? Iya udah. Oke, nah kenapa di jurusan akuntansi? Sebenarnya di SMP itu kan dulu ada mapel prakarya itu kan, Mister. Nah, Oke. di situ ada satu kesempatan disuruh buat ngejualin produk dari kita sendiri. Bertepatan di situ tuh aku yang pegang bagian keuangan penjualannya. Jadi dari situ aku ada ketertarikan buat ngelola keuangan. Selain Oke. itu juga dari kakak yang udah kerja, katanya jurusan akuntansi itu banyak lapangan kerjanya gitu. Oke, berarti udah dikasih tahu based on industri ya sama Iya. kakakmu juga ya? Iya. Kalau boleh tahu, apakah jurusan akuntansi ini sebenarnya pilihanmu sendiri atau diarahkan dari orang lain? Sebenarnya pilihan sendiri sih, Mister, karena kan dari awal juga minat aku buat ngerti pengelolaan keuangan itu gimana. Oke, berarti memang kamu suka dengan uang ya? Iya. Berarti ya? Oke, nah lalu ketika kamu kelas 10 terus naik ke kelas 11, ini ada yang namanya program PKL. Dari mana kamu tahu ada program PKL terpadu di Cipta Sarana Cendekia? Sebelumnya itu tahu dari ketua jurusan ya, Mister, kan dari awal kelas 10 itu udah diinfoin kalau PKL itu ada yang di Malang juga. Terus selain itu juga dari kakak kelas yang sebelumnya memang PKL di sini gitu. Oke, kenapa harus di CSC? Kenapa nggak di Lamongan? Kan biasanya kalau yang saya tahu ya, Neva ya, biasanya kalau di daerah sendiri biasanya ada di bank, ada yang di pemerintahan, ada yang di koperasi. Itu kenapa? Sebenarnya ingin nambah wawasan sih, Mister. Soalnya kata orang-orang kayak guru sama kakak Oke. kelas sebelumnya itu kan di sini tuh memperdalam buat akuntansi dan perpajakannya. Ya, gitu. seperti itu. Iya. Berarti itu juga menjadi dasar motivasimu untuk PKL di sini ya? Iya. Oke, sampai jauh-jauh ke Malang hanya untuk melaksanakan PKL nih, teman-teman. Oke, lanjut. Ketika pra PKL nih, atau sebelum melaksanakan PKL di Cipta Sarana Cendekia, persiapan apa aja? Apakah ada sosialisasi juga dari sekolah mengenai PKL di CSC? Untuk persiapan sebenarnya mungkin aku mulai dari mental dulu ya, Mister. Oke, Soalnya boleh. kan di sini itu dikasih tahu kalau fokus buat pembelajarannya dulu. Jadi mentalku buat jadwal yang padat untuk pembelajaran itu mungkin dimulai dari situ. Selain itu juga aku review pembelajarannya sebelumnya udah dikasih di sekolah, aku pelajari ulang gitu. Kalau sosialisasi sebelumnya memang dari pihak sekolah itu juga udah ada ke wali murid. Jadi ke wali murid itu dikasih tahu lagi soal lingkungan di sana itu gimana, sama yang di sana itu diberikan ilmunya itu apa aja gitu udah dikasih tahu. Gitu. Oke, berarti sebelumnya kalau yang saya ingat itu kalau nggak salah pernah melaksanakan guru tamu ke SMK Negeri 1 Lamongan, pernah? Iya pernah. Dan itu kamu juga ikut? Iya juga Oke. ikut. Waktu itu sama Mr. Alfi ya waktu itu ya? Iya sama Mr. Alfi sama Mr. Indro juga. Oke, itu ngapain aja sih kegiatannya kalau boleh tahu? Bisa ceritain? Sebenarnya itu Mr. Alfi banyak nyeritain pengalaman ya, mungkin lebih ke pengalaman pribadinya beliau, Oke. terus sama juga ada kayak di-spill sedikit tentang materi-materi yang ada di sini juga gitu. Oke, berarti secara gambaran besarnya itu mengenai
ini ya kayak based on apa ya pengalaman pribadinya ya sama menunjukkan ini loh PKL di Cipta Sarana Cendekia itu gambarnya tuh seperti ini loh based on industri seperti itu ya. Lalu diperbolehkan nggak sama orang tua? Respon mereka gimana serta tahu ada program PKL di Cipta Sarana Cendekia? Sebenarnya kalau dari orang tua aku sendiri itu awalnya agak khawatir juga Mister, soalnya kan baru pertama kali aku juga itu jauh dari mereka gitu. Terus kan setelah dikasih tahu dari sosialisasi itu dan aku juga ngasih penjelasan ke beliau, mereka itu jadi lebih ngedukung penuh buat aku PKL di sini gitu. Kan tadi orang tua itu khawatir ya karena kamu tuh baru pertama kali jauh dari rumah, apalagi notabene dari Lamongan ke Kota Malang. Kalau saya boleh tanya nih, kamu itu berapa bersaudara sih? 3 saudara, Mister. 3 bersaudara. Kamu nomor 3. Perempuan semua. Oke, pantas ya. Berarti memang ini ya kadang anak perempuan tuh agak ditahan biar nggak kemana-mana seperti itu ya, nggak boleh jauh-jauh seperti itu. Tapi kembali lagi ke orang tua mau merelakan apa enggak, yang penting tujuannya positif yaitu belajar seperti itu. Nah, lalu PKL-nya kan yang saya tahu kan 6 bulan kalau SMK itu. Apakah ini pertama kali kamu PKL atau sebelumnya udah pernah PKL? Kalau sebelumnya ini baru pertama kali sih Mister. Kalau dari Malang ini terus kita balik ke Lamongan itu baru PKL yang kedua itu di bank daerahnya Lamongan sendiri. Gitu. Oke, di bank daerah Lamongan sendiri. Berarti pengalaman pertama kamu ya? Iya. Singkat cerita, Neva berangkat nih ke Malang untuk melaksanakan PKL. Gimana atmosfernya? Bagaimana perbedaan lingkungan di Lamongan sama di Kota Malang? Apa yang kamu rasakan? Kalau yang dari adaptasi lingkungan sekitar itu mungkin dari cuacanya ya Mister. Kalau di sini kan notabene emang dingin banget. Jadi kalau untuk cuaca itu kerasa banget. Terus mungkin yang kedua itu dari kebutuhan makanan. Soalnya kan kalau seusia aku kan emang pecintanya seblak. Nah di sini tuh emang gitu, gengsi banget emang ya. agak jauh juga dari yang jual seblak gitu. Jadi agak sulit. Iya. Di sini sebenarnya banyak yang jual seblak, tapi harus order online secara online seperti itu. Memang kamu cari di dekat kos, memang kalau saya lihat sendiri memang kurang ada, bahkan tidak ada bahkan seperti itu. Oke, singkat cerita kamu melaksanakan PKL nih, sejauh mana dari awal sampai di pertengahan sekarang? Bagaimana pengalaman kamu di PKL? Sebenarnya kalau pengalaman itu awalnya saya rasa di sini tuh kan bakal ngebosenin kan Mister. Soalnya katanya di sini tuh bakal full belajar terus. Ternyata kan enggak. Di sini tuh banyak dikasih juga tentang pengalaman untuk hard skill-nya, untuk asah soft skill-nya juga gitu. Seperti itu. Dalam satu rombel di kelasmu itu ada berapa sekolah sih kalau boleh tahu? Kalau selain dari aku yang SMK Negeri 1 Lamongan itu ada dari SMK Budi Utomo, terus ada SMK Negeri Pasirian, sama SMK 02 Islam 450. Dari Jember ya? Iya. Oke, berarti totalnya ada 4 sekolah ya? Iya. Kalau siswanya kurang lebih ada berapa? Ada 50 sampai? Sekitar 50-an juga Mister. Sekitar 50 berarti dikumpulkan dalam satu kelas besar ya? Iya. Oke. Ada culture shock nggak? Kultur shocknya sih ada Mister, kayak kan kita emang notabene dari beda-beda sekolah dan dari beda daerah juga. Mungkin yang paling terlihat itu dari logat bicaranya sih Mister. Gitu. Apakah hanya dari logat bicaranya aja selain itu? Nggak ada Mister. Berarti masih aman ya selain dari segi komunikasi ya. Tapi kan lama-lama pada akhirnya kan kamu bisa memahami apa yang mereka bicarakan seperti itu. Oke, lalu tantangan apa aja yang narasumber hadapi selama PKL terpadu? Mungkin dari penyampaian materinya, mungkin instrukturnya seperti apa, atau mungkin fasilitas yang diberikan tuh bisa dijelaskan? Mungkin dari materinya sih Mister, kan soalnya aku sendiri dari pihak sekolah itu untuk materi pajak enggak seluruhnya itu udah dijelaskan. Ya. Jadi di sini yang baru dijelaskan itu cuma PPh pasal 21, sedangkan di sini kan mencakup semua yang dijelaskan PPh-nya. Gitu. Lalu apakah ada pengalaman menarik selama PKL? Mungkin dari segi materinya, instrukturnya, atau pengalaman lain yang berkesan menurutmu? Kalau pengalaman dari materi sih mungkin dari penjelasan koreksi fiskal sih Mister. Soalnya di sekolah sendiri kan belum pernah disinggung tentang koreksi fiskal itu. Terus kalau dari instrukturnya sendiri juga suka sama Miss Niken. Sama Miss Niken ya, karena jelas ya itu ya. Pemaparannya itu secara gamblang dan runtut juga gitu. Ya, berarti beda aja sama yang di sekolah ya. Materi yang kamu sukai? Yang materi paling disukai itu? Bisa bisa seputar akuntansi dan pajak atau mungkin soft skill dan hard skill? Yang paling disukai memang dari yang pajak sih Mister. Memang dari perpajakan. Memang kamu notabene fokus di perpajakan itu ya. Apakah PKL ini membantu kamu untuk memahami dunia industri itu sebenarnya itu seperti apa?
Sebenarnya membantu banget sih Mister, soalnya kan di sini tuh membuka gambaran aku buat ternyata kerja di industri itu kayak gini loh gitu. Selain itu juga nambah hard skill sama soft skillku juga buat kedepannya nanti bisa terjun langsung di dunia industri. Oke, berarti ini ya biar kamu nggak kaget juga ya, seperti nanti ketika kamu nanti udah benar-benar kerja di dunia industri itu udah tahu gambarnya seperti apa gitu ya. Oke, ada nggak sih manfaat terbesar yang kamu rasakan selama PKL? Kalau manfaat terbesar mungkin dari pemahaman saya tentang seluruh materinya ya Mister, karena bagi saya itu salah satu pondasi yang cukup kuat untuk nantinya saya bawa mungkin langsung ke dunia kerja atau saya lanjutkan ke dunia perkuliahan. Oke, kalau boleh tahu nih, kan nanti kan selesai PKL terus kamu laksanakan ujian di sekolah, lulus SMK, mau kemana? Apakah memang targetmu itu pengen kerja atau ada lainnya mungkin? Sebenarnya saya targetnya itu ingin langsung bekerja Mister, tapi selain itu juga saya mau kuliah juga. Ingin kuliah berarti ini ya, kerja sambil kuliah ya? Iya. Oke. Kalau tahu kerja apa? Belum ada rencana. Masih belum ada rencana ya, oke. Ya semoga nanti untuk kedepannya kamu selalu SMK diterima di pekerjaan yang kamu inginkan, seperti itu. Oke, apakah ada pesan, kesan, dan harapan dari Neva sendiri? Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk sekolah saya SMK Negeri 1 Lamongan karena telah memberikan kesempatan bagi saya untuk PKL di Cipta Sarana Cendekia. Oke, lalu ada pesan, kesan, harapan lainnya? Untuk pesannya mungkin lebih ke untuk sekolah sih Mister, soalnya kan dilihat dari siswanya juga belum banyak yang terlalu terjun PKL ke sini gitu. Kayak kurang banyak gitu loh Mister orangnya gitu. Jadi mungkin dari pihak sekolah lebih gencar lagi buat ngasih sosialisasi ke anak-anaknya buat ikut PKL di sini. Oke Neva, apakah kamu merekomendasikan program PKL terpadu Cipta Sarana Cendekia ini untuk ke teman-temanmu? Sebenarnya saya sangat merekomendasikan sih Mister kalau buat teman-teman yang mau PKL di sini. Soalnya selain nambah wawasan tentang akuntansi dan perpajakan, di sini juga nambah buat hard skill sama soft skillnya juga. Oke. Dan ini juga bisa menjadi nilai plus di portofolio kamu nanti ya, untuk mempersiapkan kamu untuk masuk di dunia kerja. Oke, terima kasih Neva sudah mau berbincang di podcast ini bersama saya. Teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Cipta Sarana Cendekia. Dan jangan lupa untuk follow semua akun sosial media dengan nama yang sama @ciptasaranacendekia. Neva, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan sampai merepotkan ya di akhir PKL sampai harus mampir ke ruangan untuk ikut podcast ya. Oke, saya Ardika Krisna pamit undur diri dan rekan saya Neva Daladasti pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Vokasi dalam Podcast.